Lindungi kami agar cepat menemukan cucu perempuan kami. Cepat temukan cucu perempuan kami, lindungi kami agar cepat menemukan cucu perempuan kami. Kalian pakai teknologi modern, lalu minta-minta pada dewa lagi. Sekalipun, memanggil Dewi Ibu Suri tak ada gunanya. Sudah kubilang, aku mandul. Mustahil aku punya keturunan. Diamlah. Dasar bajingan. Nenek moyang keluarga selama 3000 tahun cuma melahirkan anak. Tapi ajaran leluhur sudah dikatakan, sampai generasi akan lahir seorang anak ayah. Kebetulan di generasimu. Dalam takdirku. Kalau mau buang-buang waktu, silakan. Pokoknya, aku tidak mungkin punya anak. Kau bajingan. Pencocokan gen berhasil. Cucu perempuanku sudah Bagus sekali. Nona besar apanya? Dia cuma anak angkat yang dibuang putri kandung keluarga Dai sudah kembali. Dia cuma anak angkat yang lebih hina dari babi dan anjing. Ayah, ibu, kak, aku tidak mencuri barang milik Anran. Ayah. Keluarga Dai tidak punya putri karena kamu keras kepala, maka pergilah ke tempat belajarlah baik dan jadi orang baru. Jangan. Xiaoning. Masa pembinaan 3 tahunmu sudah, kamu boleh pergi. Dulu ini salahku. Aku tak seharusnya atas kasih keluarga yang bukan milikku. Sekarang semua ini harus diakhiri. Anran kali ini juara 1 lagi. Memang gen keluarga kita bagus. Beda sama serigala tak tahu balas budi yang kau adopsi itu. Dai. Kak, akhirnya kakak keluar juga. Ayah, kakak bebas, kenapa ayah tidak jemput? Ini. Tadi sibuk, jadi lupa. Yang penting sudah, mulai sekarang, perbaiki sifatmu baik-baik. Jangan lagi memusuhi Anran. Memangnya perlu dijemput? Dia juga bukan tidak punya kaki. Lagi pula. Anjing pun bisa mencium baunya dan cari jalan pulang sendiri. Baru pulang pas en Muram. Lihat saja bikin sial. Kak, kakak di dalam baik-baik saja? Belum mati. Bikin kamu kecewa ya? Kak, aku senang kamu bisa keluar. Pas sekali, kata orang tua, mereka mau kasih aku. Menurutmu, aku minta hadiah apa? Oh, hampir lupa. Kamu narapidana 3 tahun. Di penjara. Sudah putus hubungan dengan dunia. Kalau begitu, kubalas dengan tamparan. Kalau begitu, kubalas tamparan. Kamu gila. Beraninya menampar Anran. Ma. Kelamaan di dalam. Kalau lihat orang yang nyinyir, jadi pengin. Keterlaluan sekali. Dai Huaimin, ini putri baik yang kamu adopsi. Dia sampai menindas putri kandung kita. Ayah. Sudah, Anran jangan menangis. Cepat minta maaf pada Anran. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, kirim aku lagi ke pusat disip. Kali ini mau kurung aku berapa tahun? 10 tahun. 20 tahun. Kamu menyalahkanku? Dulu. Kamu iri pada Anran. Sampai melakukan hal seperti aku kirim kamu masuk buat dibina dan berharap jadi lebih baik. Setiap hari mukamu cemberut. Seolah dunia berutang padamu. Kamu tinggal di lembaga disiplin 3 tahun, kan? Sedangkan Anran malah meninggalkan luka batin yang besar. Dia sampai semalaman nggak bisa tidur. Aku nggak keberatan. Membuat luka batinnya lebih dalam lagi. Anak durhaka, cepat berlutut di depanku. Kubilang berlutut. Keluarga Daiku benar-benar sia-sia membesarkanmu 10, tak tahu berterima kasih, tak berubah dan selalu menyusahkan Anran. Aku benar-benar menyesal dulu mengadopsimu. Paman, Anda tidak apa-apa? Apa Anda terluka? Putriku. Anakku. Kau putriku. Putriku. Ronron. Akhirnya kita pulang. Lia, Komazi un gars? Bukannya dulu kalau kau selalu mencariku?
Kenapa sekarang malah punya putri baru? Ayah mana? Aku cuma merasa dia mirip sama kamu. Tapi di hati ayah, cuma ada kamu, satu-satunya putri. Yang kamu sebut adopsi cuma menjadikan aku pengganti Dai Andran. Kamu bajingan. Kamu masih berani Apa kamu menganggapku sebagai ayahmu? Dai Huaimin. Sejak hari kau mengirimku ke tempat disiplin, hubungan ayah anak kita berakhir sampai di sini. Kamu. Kamu mau memutuskan hubungan denganku? Kak, kalau kamu marah, lampiaskan padaku. Kondisi ayah tidak, jangan bikin dia sedih lagi. Baiklah. Karena kamu suka pura-pura, akan kubiarkan kamu berakting sekali lagi. Ah. Lepaskan. Kamu nggak apa-apa, Andran? Kamu nggak apa-apa? Xiao Ning, apa kamu sudah gila? Kenapa bisa memperlakukan Anran bukannya kamu mau putus hubungan keluarga? Baik. Hari ini juga kusir kau dari keluarga Dai. Uang keluarga Dai kupakai selama ini, akan kukembalikan semuanya. Mulai sekarang, kita impas, putus hubungan selamanya. Bagus, putus hubungan selamanya. Akan kukabulkan, pergi kau, pergi. Parenti. Kau pikir baik-baik. Kalau hari ini kau keluar pintu ini, aku, Dai Huaimin, tak punya putri sepertimu lagi. Bagus, memang itu yang kuinginkan. Nona Dai. Kami memasukkan data Anda ke e-bank. Kami sudah menemukan ayah kandung Anda, apa Anda ingin menghubunginya? Tidak perlu. Aku sudah punya ayah. 4 tahun lalu, aku demi Dai Huain rela menyangkal ayah kandungku. Sekarang demi bertahan hidup, aku cuma bisa mencari orang itu, penguasa keluarga kaya nomor 1 di kota Hu. Ada seorang putri yang terlantar dan sekarang sedang dicari ke seluruh dunia. Bersambung. Aku putri Tuan He, akulah putri Tuan He, aku putri Tuan He. Aku datang buat mengakui ayahku. Mengaku ayah. Bos, kami baru 38 tahun, tapi ibu kelihatan sudah 83, ya? Bukan begitu, mereka bilang, datang mengaku ayah, dapat telur. Aku ini putri Bos He yang asli. Mereka punya tes DNA. Bos He kami mencari putrinya. Sebenarnya dia memang perempuan. Kenapa? Aku. Aku ini putrinya. Ya Tuhan. Cepat biarkan Nona besar muncul. Director He. Ini orang ke-9997 yang mengaku keluarga. Kini, hampir semua perempuan di kota Hu berusia di atas 1 tahun, sampai di bawah 8. Kami masih memperluas area pencarian. Ini sudah hari keempat, 3 jam 20 menit 7 detik. He Junro, kalau cucuku kenapa-kenapa, kau yang akan kutanya. Asal tidak mati. Pasti bisa ketemu. Kamu, dasar bajingan. Keluarga He turun-temurun melahirkan anak laki-laki, semuanya cuma beban. Susah payah punya cucu perempuan. Dia adalah mutiara keluarga He. Sekalian bisa suruh beberapa beban itu di tempat dulu di desa. Anak laki-laki itu memang harus dibesarkan susah. Hahaha. Tapi, Kalau ingat cucu kesayanganku masih terlunta-lunta di luar, hatiku ini rasanya seperti ditusuk jarum, asal cucu kesayangan kami ditemukan. Semua aset atas namaku akan kualihkan padanya. Di bawah gedung He. Masih ada lebih dari 100 cucu Kalau kalian mau, keluarga. semuanya bisa kalian akui. Kau, bajingan. Semua ini putri-putri He Junru. Tes DNA 51 lembar, mau? Tidak usah. Aku dan He Junru punya hubungan darah. Mereka semua bilang begitu. Ngomong apa sih? Akulah putri kandung Tuan He. Tuani Detong. Ayah, aku putrimu.
Akulah putrimu, Tuan He. Minggir. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Siapapun mengaku keluarga, kalau terbukti menipu, keluarga He akan menuntut sesuai hukum. He Junru. Kau memanggilku? Namaku Kiao Ning, umurku 17 tahun, aku putri kandungmu. Namaku Kiao, aku 17 tahun, putri kandungmu. Ini laporan tesku. Laporan tes seperti ini, aku sudah melihat ribuan. Kalau begitu, kita tes hubungan orang. Anak ini. Kamu suka sembarang ngaku ayah di jalan, ya? Hai, Bava Pergi. Ayo, Hijuru, melahirkan tapi tidak membesarkan, itu kena kutukan langit. Kalian berdua bertanggung jawab di belahan bumi utara, Ketabutara. Pokoknya cepat temukan Siap. Pergilah. Apa? Cucu perempuanku sudah ditemukan. Sudah ketemu. Ayah, gadis itu bernama Chiao Ning, datang mencari kami. Cepat kerahkan semua pengawal, apapun yang terjadi, kalian harus bawa Chiao Ning kembali. Cepat, cepat. Jemput kuku perempuanku. Sayap. Benar juga, kalau aku menemukan ayah kandung, dia juga tak akan mengakuiku. Bagaimanapun juga, aku harus cari cara untuk tetap hidup. Naiklah, aku antar kamu pulang. Aku tak punya rumah. Kalau begitu, kamu pasti punya ayah, kan? Setengah jam yang lalu dia mengusirku, bilang aku suka sembarang memanggil orang ayah di jalan. Ambil uang ini. Mulai sekarang jangan muncul lagi buat nipu orang. Kalau tidak, berarti memang tak ada ayah yang mendidikmu. Kalau begitu, anggap saja aku memang tak punya ayah. Imut. He Junru. Bahkan putri kandungmu sendiri pun tak kau akui. Aku kakekmu. Yang ini kakek keduamu, yang itu kakek ketigamu. Hahaha. Hasil pemeriksaan belum keluar. Apa nggak terlalu cepat buat ngaku keluarga sekarang? Hah, Pak Hela, hasil tesnya sudah keluar. Mana mungkin. aduh, Pasti hasilnya yang bermasalah. masalah APA. Bikin anak tapi nggak mau tanggung jawab. Benar-benar ayah brengsek. Pak Hela, kami tes 5 kali, dan semua hasilnya menunjukkan Nona Kiao memang putri kandung Anda. Mulai sekarang jangan keluar menipu orang. Kalau tidak, berarti benar ayahmu tak pernah mendidikmu. Kalau begitu anggap saja aku tak punya ayah.
Tuan He, sekarang Anda percaya kan? Karena kamu putri kandungku. Mulai sekarang, aku akan membesarkanmu. Biaya apa? Kamu yang harus menafkahi. Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang Nini alami di luar sana? Ku bilang ya, mulai hari ini Nini harus dibawa pulang dan tinggal di sisimu. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun. Benar. Anak ini kelihatan sangat waspada. Lebih baik biarkan dia dan Hijunru pelan-pelan membangun perasaan sebagai ayah dan anak dulu. Haha, Nini, kakek-kakek pulang dulu. Nanti kami datang menemuimu. Ya, anak ini memang bikin sayang. Kakek 3 pulang dulu ya. Hitung semua harta keluarga. Untukmu, hadiah perkenalan. Paman kakek kedua juga begitu. Kalau begitu, kami pulang. Nanti kami datang lagi menjengukmu. Tuan He, Anda tenang. Tahun ini umurku 17 tahun. Anda cuma perlu membiayaiku 1 tahun. Setelah aku masuk universitas, uang kuliah dan semua uang itu akan kukembalikan. Sifat nona besar ini mirip sekali dengan Anda. Tapi, Anda tahu cara membesarkan Apa susahnya? Kurasa, sama saja seperti pelihara. Seekor anjing dan seekor kucing. Selain itu, cari tahu latar belakangnya. Meski sedarah denganku. Kalau dia tidak bersih, dia juga tidak boleh tetap di sisiku. Terima kasih. Hello, Bas He. Putri Bos He, cantik sekali. Ini Bibi Hui. Kalau ada perlu apapun, bilang padanya. Silakan lewat sini. Kamar untuk nona besar ada di atas. Antar nona besar berkeliling. Baik. Silakan. Waktunya agak mepet. Cuma sempat siapkan ini. Perhiasan dan akses baru siap 200 set. Tuan He bilang, nanti villa di sebelah akan dibeli buat jadi ruang ganti Anda. Nona besar. Kalau tidak suka, nanti ganti lagi. Tidak. Jauh lebih bagus daripada tempatku yang... Anak ini, tak tahu berapa banyak penderitaan yang dulu Nona alami. Nona besar. Sekarang ada Tuan. Mulai sekarang, Anda tak akan menderita lagi. He Junru, cuma ayah kandungku biologis. Merawatku. Hanya karena tanggung jawab saja. Aku tak mau berutang apapun padanya. Tuan He. Nona muda dulu terdaftar di SMA Negeri 1 Kota Lu. Tak lama setelah masuk kelas 10, dia cuti sekolah. Mau lanjut mengulang, atau pindah ke sekolah internasional milik keluarga He? Tak kira. Biarkan aku kembali sekolah seperti biasa. Kenapa cuti sekolah 3 tahun? ITU. Badanku kurang sehat. Mulai hari ini. Akan ada sopir khusus yang jemput dan antar kamu sekolah. Anran, cepat lihat. Mobil mewah edisi terbatas. Siapa sekaya itu, berangkat sekolah naik mobil 9 juta? Kiao Ning. Kok dia? Kianing. Kok dia? Kak, si Kianing ini. Bukannya sudah diusir Paman Dai dari keluarga Dai? Dia masih bisa naik mobil sebagus ini? Jangan-jangan dia di luar sana nemu bapak angkat kaya. Chao Ning. Berani juga kamu balik ke sekolah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Wah, ini bukan. Mantan narapidana sudah balik, ya? Ya ampun. Jiaoning masuk lembaga disiplin 3 tahun, sifatnya berubah total. Dulu dia ngikutin Song De dan Dai Anran. Kau malah berani memukul Song Ze. Akan kuhajar kau sampai babak belur. Kalau tak bisa bicara, aku bisa mengajarimu. Dasar pecundang. Kau tidak apa-apa?
Kakak, aku tahu kau 3 tahun di penjara. Lalu diusir lagi oleh keluarga Dai. Aku tahu kau kesal, tapi kau tak boleh main, apalagi. Kau juga tak boleh melakukan. Apa yang kulakukan sampai dibilang kotor? Tidak, tidak. Aku salah bicara. Anran, jangan simpan rahasia darinya lagi, Kia Oning. Barusan kami lihat, kau turun dari mobil mewah pria tua. Jawab, jangan-jangan di luar sana punya bapak angkat kaya? Memang aku punya bapak angkat. Kalian semua dengar, Kak, Kia Oning punya bapak angkat di luar. Menjual tubuh. Artinya, Kia Oning dipiara pria tua. Punya teman sekelas seperti dia. Aku saja merasa kakak pasti terpaksa. Semua, bantu rahasiakan ini. Anran terlalu baik soal perbuatan kotornya. Semua orang harus tahu. Kakak, aku tahu kakak terpaksa. Tapi kamu, Kalau tak bisa bicara, tutup. Anran lakukan ini demi kebaikanmu, bagaimana bisa kamu memukulnya? Aku bukan cuma memukul dia, juga akan memukulmu. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa, guru? Kia Oning memang tak pernah berubah. Tadi dia memukul aku dan Anran. Iya, benar. Aku ya di Zaksi, Chowning. Baru balik ke sekolah sudah main pukul. Begitu aturan yang diajarkan padamu? Pak Guru, tadi aku yang memukul. Tapi, cukup. Besok sekolah mengadakan rapat orang tua. Soal kalian berkelahi. Aku juga akan menyampaikannya, apa adanya kepada orang tua kalian. Rapat orang tua sudah dekat. Anak-anak yang tak punya ayah ibu itu harus bagaimana? Bukannya dia sudah punya ayah angkat? Menurutku, suruh saja ayah angkatmu datang. Pilih C. Apa? Maksudku? Soal ini jawabannya C. Oh, Aku biasanya sibuk kerja. Kalau kamu perlu, aku bisa carikan guru privat buatmu. kenapa kamu balik? Kia Oning. Kamu putriku. Aku sudah janji akan membesarkanmu. Kalau sama aku, tak usah sungkan begitu. Ki Junru. Besok kamu ada urusan? Ada sedikit urusan di kantor. Ada apa? Besok aku. Ayah, besok sekolah ada rapat orang tua. Kamu nggak lihat ayahmu lagi sibuk, nanti hal begini yang nggak ada artinya. Jangan ganggu aku lagi. Buat orang seperti Hi Junru. Rapat orang tua. Cuma hal yang nggak berarti. Nggak apa-apa. Xiao Ning, Orang tuamu mana? orang tua. Guru, Anak durhaka. Aku sudah dengar kejadian kemarin. Berkeley. Sama sekali tidak bisa ditoleransi. Kiao Ning harus diberi hukuman. Dai Huaimin. Kita sudah putus hubungan. Kau tidak berhak mengaturku. Guru, hari ini ada rapat orang. Anggap saja aku tidak punya ayah. Tuan He. Sebelumnya menyuruh saya menyelidiki masa lalu Nona. Saya menemukan beberapa hal. Ada apa? Anda. Siapkan mental. Anda. Siapkan mental. Nona muda mengembara sejak umur 3 tahun. Umur 7 tahun, dia diangkat anak. Awalnya dia diperlakukan cukup baik. Tapi Dai Huaimin menemukan putri kandungnya sendiri. Nona muda numpang hidup pada orang lain. Zeyak itu. Dia sering kelaparan. Dan pakaian pun tak cukup hangat. 2 tahun lalu, Dai Anran memfitnah Nona muda mencuri. Setelah Dai Huaimin tahu, dia mengirim Nona muda ke Yang katanya, Pusat disiplin. dan dikurung di sana selama 3 tahun. kenapa cuti sekolah 3 tahun? Ya. Karena kondisi tubuhku kurang baik. Selama ini, tolong lebih baiklah pada Nona muda. Balai Disiplin. Beraninya Dai Huaimin begitu? Apa ini? Ini catatan pengeluaran harian Nona besar di rumah. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia mau mengembalikannya padaku?
memutuskan hubungan ayah anak denganku. Nona besar bilang, dia tak mau berutang apapun pada Tuan. Tahun ini umurku 7, kau cuma perlu membesarkanku Sita. Begitu aku masuk, biaya kuliah dan uangnya akan kubayar kembali padamu. Dia di mana? Kenapa selarut ini? Belum pulang dari sekolah? Hari ini sekolah Nona besar mengadakan rapat orang tua. Apa Tuan tidak tahu? Ki Jiwanru. Besok kau ada urusan? Ada sedikit urusan di perusahaan. Besok aku. Enggak apa-apa. Tuan Heli, segera ada rapat. Batalkan. Yang terpenting rapat orang tua anakku. Kenapa kamu bilang begitu dan bikin ayah? Keluarga Dai sudah membesarkanmu bertahun. Yang kalian sebut membesarkan cuma nasi sisa buatku, anjing pun gak mau makan. Dan baju yang sama sepanjang tahun. Yang benar aja, ini keterlaluan, Sushi. Sejak kapan kamu jadi seangkuh ini? Uang yang kuberi padamu memang nggak banyak, tapi perhatian yang kuberi juga nggak sedikit. Perhatian? Dari kecil sampai besar, pernah datang ke rapat orang tuaku? Selama bertahun-tahun di keluarga Dai, aku hidup hati-hati, lebih hina dari apa ini kau sebut perhatian? Kau mau berebut kasih sayang dengan adikmu? Ayah, kakak masih membenciku. Seharusnya aku tak usah dibawa pulang. Anran, dia iri padamu, kau putri asli keluarga Dai. Tak usah pura-pura Soksuki. Kalian belum tahu, si Qiaoning ini. Bukan cuma dipenjara 3 tahun di luar sana, dia juga dipiara laki-laki tua di luar. Ya ampun. Kok bisa begini? Benar-benar nggak bisa dipercaya. Bukannya bekas narapidana, masih juga dipiara. Murid berkelakuan seburuk ini, mana boleh tinggal di harus dikeluarkan. Orang begini satu sekolah putriku. Aku benar-benar tidak harus dikeluarkan. Keluarkan. Semuanya tenang dulu. Tenang dulu. Ada apa ini? Ribus Ekali Begini. Direktur Dai, tak kusangka hari ini Anda juga datang ke rapat orang tua. Ini putriku. Deonran. Kami baru saja tahu. Qiaoning di sekolah Anda. Ternyata murid yang akhlaknya buruk. Kalau sekolah tidak mengeluarkannya. Aku tak akan membiarkan anakku sekolah di sini lagi. Orang seperti ini akan merusak suasana. Jangan dikeluarkan. Saya akan suruh anak saya pindah sekolah, keluarkan saya. Para orang tua, tenang. Kuma. Qiaoning. Tak perlu jaga perasaan-ku. Si Qiaoning ini. Dulu adalah anak angkatku. Tapi, sekarang dia putus hubungan denganku. Masih berani melakukan hal seperti hukuman apa dari sekolah padanya. Tidak ada tawar-menawar. Qiaoning berperilaku buruk. Dia tidak pantas murid di sekolah. Pihak sekolah akan menindak dengan tegas. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Kamu yang salah duluan. Masih berani melawan orang. Sekolah harus menindakmu. Mau menindak apa? Bukankah ini Pak Herjuna? Yang sudah belasan kali kujadwalkan, tapi tak pernah bisa kutemui? PAK Herr Yuna. Engin apa yang membawa Anda ke sini? Tentu saja datang untuk menghadiri rapat orang tua. Putri Pak Herjuna, bersekolah di sini. Astaga, kami dan putri Tuan. Bersekolah di SMA yang sama. Putri Anda itu. Ning. Ada rapat orang tua. Kenapa tidak bilang pada ayah? Ada rapat orang tua. Kenapa tidak bilang pada ayah? Putri Tuan Hefu, Qiaoning. Dia orang terkaya. Putri keluarga mana mungkin? Kalau Qiaoning itu anak angkatku. Kelakuannya buruk. Mulutnya penuh kebohongan. Mana mungkin dia itu? Tuan Dai. Selama bertahun-tahun, aku tetap harus banyak berterima kasih atas perhatianmu pada putriku. Ayah kandung Qiaoning. Ternyata benar He Junru. Kenapa nasibnya sebagus itu? Tuane. Kukira tak, Qiaoning benar-benar putrimu. Ini cuma salah paham, jadi aku ingin tahu. Sebenarnya apa kesalahan putriku? Sampai sekolah kalian mau mengeluarkannya. Ini
bosser. Tidak ada hubungannya dengan kami. Iya, mereka. Mereka yang bilang, putri Anda pernah masuk penjara. Pernah jadi Dasar tak berguna. Maaf, Om Hee. Kak Songze. Aku nggak sengaja membuat... Diane Ren Diam. Jangan-jangan kamu belum bilang kalau kamu pernah di penjara. Kepada Om Hee. Kamu pernah di penjara. Benar. Aku memang pernah di penjara 3 tahun. Om Hee, jangan dipikirkan. Walau kakakmu pernah di penjara, dia sudah berubah selama 3 tahun. Kurasa dia juga sudah bertobat dan berubah. Dai Huaimin, putrimu ini sepertinya kurang dididik. Aku akan mendidiknya baik-baik. Gaode. Hai, Apa maksudmu? Kalau kau tak bisa mendidiknya baik, aku bisa bantu mendisiplinkanmu. Putriku tidak salah bicara. Diaperna di Panjara, me manquez n'a pas? Maaf, aku Hee Junru memang selalu membela keluargaku. Putriku. Tak ada yang boleh menjelek-jelekannya. Kepala sekolah. Beberapa murid ini, dengan sengaja memfitnah putriku. Sekolah Anda, kau tak mau kasih penjelasan? Jadi menurut maksud Direktur IGA, Ning Ning? Kau mau tangani ini bagaimana? Kiao Ning, adikmu terbawa emosi sesaat. Kau jangan sampai. Sudah menang malah tak mau. Kalau salah masih ngotot membela diri, kalau benar kenapa? Kotakan Memekat Dia, quand? Aku belum mau. Kelardak. Ya catat pelanggar. Pelanggaran. Pelanggaran ini masuk catatan. Mau meninggalkan noda dalam hidup adikmu. Kalau ini noda, dulu kamu kirim aku ke tempat pembinaan. Kenapa kamu tidak pikir juga noda? Accu. Ikuti saja, lakukan seperti yang ya, Ayah. nggak apa-apa, cuma hukuman saja. nanti cari alasan, lalu hapus hukumannya. Nggak perlu menyinggung keluarga Hee. Kianing. Yang kan. Punya ayah angkat yang berkuasa. Bukan berarti aku gak bisa apa-apa sama kamu. Chao Ning. Jangan senang dulu, ini rapat orang tua, akan mengumumkan nilai ujian sebelumnya. Terus kenapa? Kamu sendiri dapat berapa? Memang nggak tahu ya? Pak Hee, mungkin belum tahu. Dia tak cuma pernah di penjara 3 tahun, semua nul semua. Nilainya sudah keluar. Lihat. Semuanya 0. Nilai Kiao Ning sejelek itu, pantas saja anak dibawa pulang, sedikit pun tidak mewarisi gen bagus Tuan Hee. Dulu 0 masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang harus belajar yang Jangan mempermalukan Paman Hee. sekalipun belajar 100 tahun, semuanya juga dapat Ini semua salahku dulu. Kurang tegas mendidik, jadi nilainya di sekolah. Dai Huaimin. Jangan sok pura-pura bikin aku muak. Kau tahu dulu nilaiku seperti apa? Anakku. Belum giliran orang tak ada hubungan bicara. Meski dia tak bisa apa-apa. Aku Hee Junru. Juga sanggup membesarkanmu. Ning Ning. Pulanglah sama ayah. Punya ayah yang hebat memang beda. Tapi si bodoh tetap saja. Tetap bodoh. Tanpa keluarga Hee, bukan siapa-siapa. Sekalipun diakui oleh keluarga Hee, nilai pelajaranmu, semuanya kalah dari Anran. Hebat jadi nomor 1? Jelas dong. Anran kami selalu nomor 1. Kau jauh banget kalah darinya. Sayang sekali. Mulai sekarang dia bukan lagi. Omong besar, ya? Maksudmu apa? Sesuai artinya. Aku akan melampauimu. Orang ini benar-benar. Katanya di ujian dia akan melampaui. Dia cuma menyombong saja. Kia Oning. Aku malah mau lihat. Gimana kamu mengalahkanku? Kenapa hari ini kamu datang? Aku ayahmu. Datang ke rapat orang tua murid. Kenapa aku nggak boleh datang? Soal kamu pernah di penjara. Kenapa nggak boleh bilang padaku? Kalau kamu keberatan, bisa putuskan hubungan. Dari awal, kamu memang sudah mau putus hubungan denganku. Hee Junru, kamu melanggar privasiku. Kalau aku nggak lihat, mana aku tahu kamu sudah ingin putus hubungan denganku? Kiao Ning, aku beda dari Dai Huaimin. Kalau ku bilang aku bisa jadi juara 1, aku bisa. Apa kamu percaya? Aku tahu. Aku percaya.
Nona muda Hi, kita sudah sampai. Aku masuk kamar dulu buat belajar. Sepertinya Nona muda tidak terlalu dekat dengan Anda. Apa kamu pernah membesarkan anak perempuan? Belum pernah. Tapi bukan Anda bilang, membesarkan anak perempuan itu seperti memelihara kucing atau nggak ada bedanya? Tunjukkan bakatmu, biar putrimu membutuhkanmu. Itu. Kalau ada soal yang nggak bisa, Nggak usah, aku sendiri juga bisa jadi juara 1. Walau cuti sekolah 3 tahun, pelajaran SMA sudah lama melekat di kepala. Cukup sedikit mengulang saja. Hijunru. Bukannya aku suruh kamu jaga cucuku baik-baik, kenapa kamu malah membiarkan dia susah? ayah, Ningning sedang belajar. Belajar kok duduk terus? Nanti pinggangmu sakit. Gimana dong? Benar, cepat keluarkan ranjang nona besar. Belajar selama ini. Nggak baik buat mata. Kek. Baru belajar 3 menit. Apa? Sudah belajar 3 menit? Kalau matamu capek gimana? Sini, kakek sudah bikin teh kesehatan. Cepat minum, 1 teguk. Kakek buyut ketiga pijitin punggungmu ya. Makan buah sedikit. Pintar sekali. Nah, kakek mau bilang. Belajar semampumu saja. Jangan sampai tertekan. Kakek punya ratusan villa. Ribuan lapangan golf menunggumu mewarisinya. Di kampung, kakek juga punya 30.000 MU tanah. Disewakan pun untungnya besar, saham dan uang tunai kakek buyut ketiga juga akan kau kelola. Iya. Kayaknya ini kurang bagus dah. Memangnya kina. Nanti grup keluarga Hi milik ayahmu juga bakal jadi punyamu. Jangan hijuan Remendera. Aku mengincar hartanya. Aku balik ke kamar buat belajar. Ada apa ini? Aduh. Ini mau kemana? Ada apa ini? Apa Ningning nggak mau mewarisi harta keluarga Hi kita? Jangan-jangan dia merasa kurang ya? Soalnya cuma harta 1 triliun, memang nggak pantas buat Ningning. Hi Junru. Bisa nggak kamu lebih berjuang, cari uang lebih banyak? Dasar nggak becus. Pantas saja hingga kini Ningning belum pernah memanggilmu ayah. Memang kamu nggak pantas. Director Hi. Kami juga dapat kabar soal ibu kandung Nona muda, 18 tahun lalu. Perempuan yang semalam dengan Anda itu. Ah. Itu dia. Kalau begitu, Dia meninggal karena sakit saat Nona muda usia 3 tahun. Setelah itu Nona muda hidup terlunta-lunta, sudah seberapa banyak penderitaan yang dialami selama ini. Anda harus benar-benar menebus semua itu pada Nona muda. Sekarang kakak jadi putri keluarga Hi dan menyuruh sekolah memberi aku. Siapa tahu nanti dia mempermainkanku bagai... Tenang, ada kakak di sini. Kalau dia berani menindasmu, akan kubuat dia Ya, Bagaimanapun, keluarga kita membesarkannya Belazontin. Sekarang dia nempel pada ayah kandungnya yang begitu berbalik, dia malah menyerang orang kita. Benar-benar serigala tak tahu balas budi. Jangan bilang begitu, et Junru ini. Tetap ayah kandung Qiaoning. Tapi orang tak boleh dirugikan. Siapa putri kandungmu, masa masih tak jelas? sekarang Kiao Ning berangkat sekolah dijemput mobil mewah miliaran. Aku juga mau. Keuangan perusahaan belakangan ini kurang bagus. Tunda dulu. Memangnya cuma mobil, kan? Andran itu putri satu-satunya kita. Beli. Makasih, Bu. Ningning. Mau hadiah ulang tahun apa? Ayah belikan buatmu. Aku mau beli waktu ayah sehari untuk menemani Ningning. Kalau Dai Huaimin tahu panti asuhan itu, aku harus cepat siapkan uang tunai di tangan. Orang kampung itu dipenjara 3 tahun, mungkin soal pun sudah nggak paham lagi, ya? Qiaoning, kenapa? Saat ujian, tidak boleh jalan sembarangan. Serakan Kertazian. Ini, Mana mungkin? baru setengah jam, dia sudah Pasti dia menyerahkan. tenang. Tahu rapat orang tua terakhir? Si Qiaoning, peringkat terakhir di seluruh sekolah, bilang mau mengalahkan Dai Andran. SSST, pelan-pelan. Qiaoning. Sekarang putri keluarga Hi. Kita tak sanggup menyinggung dia. Ayah. Bu, hari ini cuma pengumuman nilai ujian, tak perlu menemaniku. Anakku dapat peringkat 1 di seluruh sekolah, tentu kami harus datang. Benar, tak seperti orang tertentu. Yang cuma bisa bohong dan sesumbar.
Jangan salah paham, kakak tertua bukan bermaksud begitu. Pas sekali kalian datang, satu keluarga lengkap menanggung malu bersama. Kalau mau sesumbar, ada batasnya. Dulu pelajaran apa yang nilaimu nggak nol? Saat nilai diumumkan, jangan bilang kamu orang keluarga Daji. Dai Huimin, kau sudah lupa? Aku sudah lama bukan orang. Sekarang kakak adalah putri keluarga He. Wajar kalau dia memandang rendah keluarga Daji. Keluarga Daji tak sekuat dan seberkuasa keluarga He, tapi jangan jadi orang yang lupa balas budi. Karena kalian suka menyebar fitnah, akan kubuat omongan itu jadi kenyataan. Memangnya kamu punya didikan atau tidak? Hari ini akan kuajari kamu baik-baik. Anakku bukan giliranmu untuk dididik. Aku mau lihat. Siapa berani mengganggu cucu perempuan keluarga? Presdire. Kiao Ning, dia yang mulai duluan. Jadi, Bagus, pukul cucu kesayanganku. Mau pukul siapapun, pukul saja. Tanganmu tidak sakit, kan? keluarga He memanjakan nona ini. Pantas berani memukul Dai Anran. Kalau ayahku begini, juga berani seenaknya. Para wali murid, silakan duduk. Nilai ujian akan diumumkan. Si Aining, nikmatilah dulu sebentar. Nanti banyak saat untuk malu. Ayo, cari tempat duduk. Ada apa? Dai Anran yang mulai cari gara-gara, makanya aku memukulnya. Aku datang membelamu. Bukan menegakkan keadilan. Boleh melakukan apa saja. Tak perlu menjelaskan. Selanjutnya, aku akan umumkan nilai berdasarkan nomor. Pertama, siswi Dai Anran, maju ke depan. Nilai total 595 poin. Nilai Anran kali ini lebih bagus dari yang kemarin. Pasti juara 1. Ada orang tertentu yang soal pun nggak paham, cuma ngumpulin kertas kosong. Saranku, cepat pulang dan sembunyi saja. Cih, Ning, jangan takut padanya. Berapapun nilai kalian, kakek-kakek senang. Kita juga nggak ngincer juara 1. 508 poin, Wang Fang. 548 poin, Marue, Feng Yuan, Lu Ping, Feng Xia. 475 poin. Berikutnya, Kiao Ning, nilai Anran semua pelajaran sudah keluar. Jelas bahan Universitas Qingbei. Jadi, sekarang kena batunya? Nilai aku belum diumumkan, sudah ada yang mulai ngoceh seperti anjing. Aku sampai malu karena kamu. Di depan seluruh sekolah kamu nyombong. Nggak bisa nutupin lagi, kan? Ngapain banyak omong sama dia? Kepala sekolah, cepat umumkan nilainya. nilai mata pelajaran pertama siswa Ciaoning, bahasa Inggris. 0. 0, padahal kalau asal pilih C, harusnya ada satu yang benar. Kamu bisa diandalkan. Penampilanmu benar-benar sangat-sangat stabil. Tadi masih begitu sombong. Aku kira kamu memang hebat. Ternyata juara 1 dari bawah. Pantas saja tadi kakak cepat mengumpulkan kertas. Ternyata ya, lembar kosong. Ngapain buru-buru? Ini baru diumumkan satu nilai. Masih nilai lain yang belum diumumkan. Semuanya 0, mau diumumin buat apa? Jangan ngetawain dia. 3 tahun di penjara, jadi dapat 0 juga masih masuk akal. Juru kunci kenapa memang? Kalau juru kunci, berarti masih banyak ruang buat maju. Ini nilainya 0, ya? Bucan, Jangan, Ilenia Kakek He. Mata kakek bermasalah. Ya, Kamu bilang siapa yang matanya bermasalah? Kamu ini gadis kecil, kok nggak sopan sama sekali? Dapat 0 kenapa? Iya, cucu perempuanku dapat 0 itu namanya jenius. Cucuku dengan sempurna melewatkan semua jawaban yang benar, kalau bukan jenius, lalu apa? Cucu, jangan takut, tinggal tenang di rumah sambil hitung uang, kakek-kakek bakal biayai kamu. Kekek. Sebenarnya aku bisa dapat nilai bagus. Kakek percaya pak. Hebat kalau punya uang, tetap saja cuma jerami busuk. jangan bilang begitu. Kakak sekarang putri kaya keluar. Buat dia, nilai. Bukan apa. Manaminquin. Pak Kepala Sekolah, jangan kaget. Murid bodoh yang nilainya 0 di semua pelajaran juga memang ada. Selain bahasa Inggris yang 0, semua pelajaran lain nilainya sempurna. Siswi Qiaoning selain bahasa Inggris, semua pelajaran sempurna. Peringkat total. Nomor 1 se-sekolah. Ning kita hebat sekali, benar.
Anak keluarga kita memang tak ada yang payah. Asal melambaikan tangan sedikit saja, langsung jadi nomor 1 sekolah. Ningning di keluarga kita hebat, ini nggak mungkin. Mana mungkin ada orang. Yang selain bahasa Inggris, semuanya nilai penuh. Kalau sempat hafal kosakata, bahasa Inggrisku juga pasti. Qiaoning. Sebenarnya ada apa? Nilai aku melampaui putrimu. Kamu nggak bisa terima. Kak, nilaimu naik, aku dan ayah sama-sama senang. Kuma. Nilaimu paling bawah. Nilai kali ini. Pasti nyontek. Aku dengar soal tambahan terakhir dibuat sendiri oleh profesor dari Akademi Cening. Selama bertahun-tahun, tak ada yang bisa Kamu. Mana mungkin menjawabnya dengan benar? Kalau curang, ya curang saja. Masih juga nggak mau ngaku lagi. Jangan-jangan dia benar-benar. Soal matematika kali ini susah. Si Qiaoning pasti sudah tahu jawabannya dari awal. Permisi, siapa siswa Qiaoning? Permisi, siapa siswa Qiaoning? Anda Fakultas Penerbangan dan Antariksa. Ya, de quand Liu? Angin apa yang membawa Anda kemari? Saya datang untuk memberi Qiaoning kuota rekomendasi masuk. Saya Qiaoning. Siswi Qiaoning. Akhirnya aku menemukanmu. Mau bergabung dengan Akademi Dirgantara kami? Direktur Liu, Anda salah orang, ya? Qiaoning pernah di penjara 3 tahun. Dia punya kualifikasi untuk masuk ke institut riset? Siswi Qiaoning memenuhi syarat. Karena dialah gadis jenius yang selama ini kami cari. 3 tahun yang lalu, ada seorang gadis jenius yang memecahkan soal matematika yang sudah bertahun-tahun membuat kami buntu. Dan di soal terakhir ujian akhir kali ini, cara siswi Qiaoning menyelesaikannya sama dengan gadis jenius waktu itu. Kami makin yakin dengan identitas siswi Qiaoning. Gadis jenius apa? Mana mungkin? Qiaoning. Apa ini benar? Saudari Qiaoning, maukah kamu bergabung dengan institut kami? Aku mau. Tapi ingin menyelesaikan sekolah menengah atasku dulu. Tentu saja boleh. Dan aku dengar hidupmu cukup susah. Kami memutuskan untuk menanggung seluruh biaya sekolah menengah atasmu. Kami menyiapkan 5 juta sebagai bonus masuk institut. 5 juta. Sekali ulur tangan, Ningning dapat 5 juta. Ini lebih bikin aku senang daripada dapat 50 miliar, hahaha. Direktur Liu, bonus boleh kami terima. Tapi putriku tidak perlu bantuan dari lembaga Anda. Maaf ya. Setahuku, siswa Qiaoning itu anak angkat dan di rumah ayah angkatnya. Diamant Derita, ma concurrent, Pakayan Takleyak. Karena itulah kami memutuskan untuk membantunya. Direktur Liu. Biar saya perkenalkan diri. Saya ayah kandung Qiaoning. He Junru. Sebelumnya, hidup Nining sangat susah. Tapi sekarang, dia jadi bagian keluarga He. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya. Kalau begitu, siap non. Siswi Qiaoning jenius matematika yang langka, 100 tahun pun belum tentu ada. Kalian harus membinanya. Tentu, punya putri sebaik ini. Aku juga sangat bangga. Bocah tengik ini merebut perhatian kita lagi. Cowok licik itu, ih. Saudari Qiaoning. Kalau begitu, sampai jumpa di Institut Dirgantara. Ningning, kamu hebat sekali. Selamat ya, Direktur He. Punya putri sehebat ini, gen keluarga He memang luar biasa. Direktur He beruntung. Soal plagiat omong kosong. Putri Direktur He memang jenius yang langka. Qiaoning, kamu hebat. Di lembaga riset antariksa cuma ada. Mulai sekarang kamu jadi orang penting. Cepat kasih tanda tangan buat kami, nanti tidak ada kesempatan lagi. Dasar penjilat yang plin-plan. Menurutku sih, keluarga Dai benar-benar buta. Untung Qiaoning bukan anak kandungnya. Iya, kalau aku punya yang sehebat ini. Putri jenius. Kupuja seperti leluhur tak masalah. Qiaoning. Kalau kamu memang sehebat itu. Kenapa sejak kecil, setiap ujian nilaimu selalu nol? Kamu cuma berharap mendapat kasih sayang ayahmu yang menyedihkan itu. Kamu cuma berharap mendapat kasih sayang ayahmu yang menyedihkan. Ayah, aku dapat 100. Dapaceratus, sont bons? Gak lihat adikmu lagi sedih? Ayo cepat. Ran, Jean Gansedi. Ran, di hati ayah kamu selalu nomor 1. Ran yang paling hebat. Ran paling pintar. Saat ujian, kalau nilaiku bagus,
kalian semua malah tidak senang. Tapi kalau aku menyerahkan kertas kosong dan dapat 0, lalu diinjak-injak Dainat, baru kalian mau bersikap baik padaku. Seberapa banyak penderitaan yang dialami di keluarga Daina? Dai Huaimin, keluarga Dai membesarkanku belasan tahun ini. Akan kubalas 100 kali lipat, mulai sekarang kita impas. Aku. Ning. Mulai sekarang. Asal ayah masih ada. Kalau kau mau lakukan apapun, lakukan saja. Ko. Tuan Dai, putriku mulai sekarang tidak ada hubungan apapun denganmu. Selain itu, soal kalian menyiksa putriku. Aku juga akan usut sampai tuntas, kubalas 100 kali lipat. Ayo kita pergi. Lewat rapat orang tua kali ini, kita harus lebih waspada. Ya, Cucu perempuan kesayanganku sekarang gadis jenius, calon tokoh besar dunia matematika. Punya cucu seperti ini, makam leluhur keluarga Huo benar-benar berasap hijau. iya. Sayang kita sehebat ini, jangan-jangan keluarga Dai masih mau merebutnya? Mereka berani? Sayang hampir tiap hari di sekolah, kita harus kirim beberapa orang kita. Lindungi si kecil manis di sekolah. Iya, yang dikatakan kakek benar. Sudah waktunya 3 bocah itu dipanggil pulang. Datang, murid Kiao Ning, kamu harus terima ini dariku. Xiaoning, Kamu diterima jalur khusus ke Institut Riset nanti aku boleh tanya? Ini boneka edisi terbatas, buat kamu. Soal sebelumnya cuma Nanti kita kuliah bareng, ya? Sombong, cuma karena diterima jalur khusus ke Institut Riset? Iya nih, takut banget kalau orang lain nggak tahu, ekornya sampai mau terangkat ke langit. Ya ampun, itu Porsche. Tuan muda Darik. Datang ke sekolah buat masuk kelas. ITU Hishao. Dia balik ke sekolah buat ikut kelas. Ishao. Xiaoning, Kamu cuti sekolah 3 tahun. Si Hisiao ini entah tuan muda dari keluarga mana, tapi katanya keluarganya super kaya. Ada omongan yang terkenal di sekolah kita. Kacau atau enggaknya sekolah menengah nomor 1. Semua tergantung kakak Xiao. Ning, kami sudah bilang, 3 kakakmu yang di desa sudah pulang. Nanti kalian ketemu. Biar kalian lebih akrab sebagai saudara. 3 kakak, kakak 3. Kakak ketigamu namanya Hisiao. Kalau kakak pertama dan kedua, mereka baru bisa pulang setelah selesai panen gandum. Dia itu kakak ketigaku yang murah meriah. Wah, ganteng banget. Dia lagi lihat aku, ya? Keren banget. Ganteng banget. Ngapain lebay gitu, cuma punya sedikit uang? Aku sih nggak mau punya kakak kayak gitu. Tuan muda aku kali ini pulang demi melindungi adikku. Kak Xiao, kamu punya adik juga? Tentu saja, putri kesayangan keluarga kami. Mulai sekarang aku yang jagain dia, nggak boleh ada yang bully dia. Kak Xiao, siapa nama adikmu? Waduh, tadi keluarnya terlalu buru-buru, sampai lupa tanya namanya. Putri keluarga Dai yang itu, katanya nilainya lumayan bagus. Dai Anran. Harusnya namanya ini, ya? Dia ada di sana. Anran, Hisiao lagi jalan ke arah kita. kakek bilang lewat telepon. Adikku cantik kayak bidadari, ternyata biasa aja. Jadi kamu Dai Anran? Kamu mau ngapain? Iya, aku. Namaku Hishao. Mulai sekarang, kakakmu. Apa? Apa-apaan? Mulai sekarang kamu adikku, aku kakakmu. Kalau ada apa-apa, aku yang lindungi kamu. Aku sama Hisiao nggak ada hubungan. Kok ngaku aku adiknya? Jangan-jangan dia suka sama aku. Paham? Kalau nanti ada yang berani ganggu kamu, sebut saja nama Hisiao. Anran. Maksudmu apa? Siapa orang ini? Hubungan kalian apa sih? Dia salah satu yang ngejar aku.
Tiap hari ganggu. Dai Anran. Kamu apaan? Kita berdua akrab memang? Peringatkan, sekarang jangan ganggu adikku lagi. Déanran. Jelasin yang jelas, maksudmu apa? Kak Xiao. Kamu baik banget. Kakek juga nggak bilang apa-apa. Adikku centil banget. Tentu. Nanti di sekolah, Kak Xiao yang jagain kamu. Hsiao punya pengaruh besar. Pas buat ngadepin si manis Xiaoning. Kak Xiao, di sekolah kita selalu ada aja orang buta situasi yang mau nindas Anran. Oh. Siapa di antara kalian yang namanya Xiaoning? Dengar nggak? Siapa yang namanya Xiaoning? Jawab. Aku. Kok wajah orang ini mirip banget sama paman keduaku? Kamu Chao Ning, kan? Cepat minta maaf ke adikku. Adik perempuanmu. Benar, Dai. Siapa nama belakang? Dai Anran. Terserah Ran yang mana, pokoknya minta maaf. Kakak ketigamu itu memang biang onar. Kalau kamu nggak suka lihat dia, hajar saja. Tanganku lumayan berat. Yang penting jangan sampai mati. Dengar nggak? Suruh kamu minta maaf pada adikku. Kalau bukan karena aku nggak mukul perempuan, hari ini kamu habis. Memangnya kamu belum pernah dengar? Dai sekolah minenggap pertama satu, yang pegang kendali Kak Xiao. Ganggu siapapun boleh, tapi jangan ganggu jago. Hsiao ya, kamu suka banget ngaku-ngaku orang jadi adikmu ya? Maksudmu apa? Kak Xiao, Xiaoning selalu cari gara-gara denganku. Jangan gampang lepasin. Benar, dia harus diusir dari sekolah menengah pertama. Itu nggak bisa. Kelihatan aku laki-laki besar malah nindas cewek. Gimana kalau begini? Kamu lumayan cantik. Aku beri kamu kehormatan jadi pelayanku selama sebulan. Bantu aku nyalin PR, beliin sarapan, begitu-begitu. Pelayan, Iya, dan lagi. kamu kalau menjadi tuan muda. Otakmu miring? Berani suruh aku jadi pembantu? Hari ini kukirim kau menghadap Raja Kira. Berhenti. Kalau saja aku bukan yang tak pernah memukul perempuan. Coba saja kau berani melawan. Kau tak pukul perempuan, tapi aku suka pukul laki-laki. Suka ngaku-ngaku adik perempuan ya? Kupukul kau sampai tak kenal saudara. Malah bela orang luar. Ini akibatnya. Nyonya besar, aku salah, ya? Sini majulah. Tunggu saja. Kokning. Penguasa baru sekolah kami. Ini gaun edisi terbatas dari Milano, cocok untuk nona muda saat pesta kedewasaan usia 18. Aku yang tua juga tak tahu anak muda sekarang suka apa, tinggalkan saja semuanya. Yang terlalu terbuka, jangan. Baik. Pesta kedewasaan ini. Kita harus buat besar-besaran, kasih Ningning kejutan. Halo, paman kedua. Aku dipukuli, sipat jemput aku. Siapa yang mukul? Seseorang yang namanya Xiaoning. APA, Qianing, Aningning. Kau bilang yang mukul kau itu Xiaoning. Iya, dan Lukanya gimana? nggak apa-apa, cuma patah tulang. Yang kami tanya, Xiaoning gimana? Hah? Kenapa kalian peduli sama dia? Aku cucu kandung kalian. Hei, voi. Hsiao itu berani-beraninya menyentuh Ningning. Sekarang terpenting cari Ningning. Gaoze, segera atur 10 tim pengawal untuk menyisir tempat. Siap. Kalian ini kenapa? Ningning, ada yang terluka nggak? Ada yang terluka nggak? Enggak terluka. Kenapa pulang malam? Ayah khawatir padamu. Hijunru, kenapa galak begitu? Kamu bikin cucuku kaget. Mari biar kakek-kakek lihat. Cuma berantem sama orang, Ningning kita juga nggak kalah. Kalian semua sudah tahu?
Sudah tahu. Hisiao bocah tengil itu pantas dipukul. Ningning, kamu hebat. Yang penting Ningning gak kenapa-kenapa. Sudah malam, biar Ningning istirahat lebih awal. Kami pergi dulu, dadah. Istirahat yang baik ya. Ki Junru, aku nggak sengaja mukul Hisiao. Ki Junru, kamu nggak bakal mukul aku, kan? Oleskan obat. Ulurkan tanganmu. Cuma luka kecil, nggak apa-apa. Kalau lain kali berkelahi, kamu juga harus lindungi diri dulu. Kalau nggak menang, biar ayah temani kamu lawan mereka. Jadi begini rasanya punya ayah? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Paman keduaku dan kakek pasti mengkhawatirkanku, segera. Kak Xiao, jadi sekarang gimana? Soal Xiaoning, ternyata aku memang meremehkannya. Lain kali kalau ketemu dia, kita hajar dia sampai giginya copot semua. Kalian nggak ngerti apa-apa, jelas dia itu diam-diam suka. Kalian nggak dengar dia bilang apa? Katanya aku lebih membela orang luar, itu artinya. Lihat aku memihak Dai Anran. Dia cemburu. Walau Xiao Ning sudah mukul aku. Oh, Tapi, Perempuan, kau berhasil menarik perhatianku. Benar-benar untung si Xiaoning. Nggak nyangka dia bahkan berani mukul Hesia. Dia sudah cari gara-gara sama Hesia. Tunggu saja sampai dia diusir dari sekolah. Sok banget. Diam semua. Kak Xie datang. Hahaha. Ngetawain apa? Kemarin aku sengaja ngalah sama dia. Kau kenapa, minggir sana. Anran, Hisiao datang cari Xiaoning. Pasti balas dendam demi kamu. kamu. Sini ku aku. Kenapa kamu nggak kesini? Kamu. Kalau ada yang mau dibilang, Melihat kelakuanmu kemarin, aku sudah paham isi hatimu. isi hati apa? Setuju kamu jadi pacarku. Apa? Kamu juga tak usah tersanjung, jadi pacarku. Aku tak akan memperlakukanmu buruk. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku adikmu. Aku adikmu. Kamu. Kok kamu malah menghina? Belum jelas, nembak sembarangan. Pergi. Kamu. Baik, kalau disuruh pergi, ya aku pergi. Pergi. Xiaoning berani sekali menolak aku. Aku jadi marah banget. Hisia, kok kamu bisa nembak Xiaoning? Memangnya ada hubunganmu? Yang kamu suka itu aku? Aku sama kamu, otakmu sakit, aku anggap kamu adik, masa berpikiran macam so. Memangnya kamu nggak tahu kalau saudara bisa bikin. Tapi apa, kalau kamu berani ngomong sembarangan, aku tak akan menganggapmu adik. Ada yang nggak beres sama otak Hisik ini? Kenapa dia ngotot banget mau jadi kakakku? Baik, Kak Siak. Xiao Ning. Aku sama sekali nggak akan menyerah padamu.
Chao Ning. Apa? Baru sembuh, cari masalah lagi? Kamu perempuan, bisa nggak ngomong jangan sekasar itu? Siapa ngatur perempuan harus gimana? Ku. Paman keduaku datang jemput aku. Mau nggak aku bilang ke paman, sekalian antar kamu pulang? Paman, aku di sini. Paman. Apa salah jemput orang? Aku bahkan belum naik mobil. Paman. Halo, Kakak Langit. Kenapa paman keduamu menjemput Qiaoning? Yanggan. Alasan Qiaoning menolak Kakak Langit. Karena dia mau jadi bibi kedua Kakak Langit. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Qiaoning orang seperti itu. Aku harus cari tahu dulu. Ini makanan bergizi. Yang kusuruh Koki buat khusus. Coba cicipi. Biasanya aku sibuk kerja. Di kartu ini. Ada 80 juta. Pergilah beli. Barang yang kamu suka. He Junru, kau tak perlu sebaik ini padaku. Hubungan kita. Tak perlu sekaku ini. Baiklah. Aku pulang dulu buat istirahat. Dia memanggil paman kedua. Paman kedua juga memberinya Apa jangan mereka benar-benar. Tuan muda ketiga. Kenapa Anda di sini? Paman kedua. Aku nggak nyangka, paman ternyata orang seperti ini. Memangnya aku kenapa? Paman sama Nining. Aku sudah lihat semuanya. Kamu sudah lihat semuanya? Bagus kalau begitu. Aku lagi cari kesempatan buat kenalin kalian secara resmi. Mau dikenalin resmi, jangan-jangan Qiaoning beneran bakal jadi bibi kedua. Tidak usah. Aku dan Ningning kenal sejak... Aku hampir lupa. Waktu itu, kau yang menindas Ningning. Kalau ada lain kali, akan kupatahkan kakimu. Paman kedua, kau ini tua-tua masih mengejar gadis, nggak tahu malu. Chao Ning. Tahu kenapa kamu nolak aku? Terus kenapa? Walau kamu nolak aku, tapi aku tetap berharap Jangan salah jalan. paman keduaku, dia bukan orang baik. Ada bukti di surat ini. Lihat baik-baik. Ada urusan lain? Besok malam kita ketemu di lapangan. Aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Di surat itu, aku banyak menulis buruk tentang paman. Kalau dia membacanya, dia pasti akan waspada pada paman kedua. Qiaoning, kenapa kamu selalu merebut dariku? Surat ini tanpa sengaja ditemukan Bibi Hui saat membersihkan kamar Ningning. Ah. Ini. Ini tulis apa sih? Jangan-jangan ini bahasa rahasia. Sudah jelas. Ini kode kirim pesan antar pasangan kecil. Ningning belum dewasa, nggak boleh pacaran cepat. Iya. Soal ini, nanti ku cari kesempatan buat bicara jelas dengan Ningning. Dasar bocah tengik. Ngomong APA, gimana kamu jadi ayah? Anakmu perempuan dikirimi surat cinta, kamu malah nggak tahu. Iya. Yang paling penting sekarang, menangkap bocah yang ngirim surat cinta itu, dengar nggak? Nah, benar itu. Kelihatannya semua normal, nggak ada yang mendekati Ningning. Hari ini kita harus menangkap bocah yang ngasih surat cinta ke Ningning. Jangan sampai kubis kecil kita dicaplok babi hutan dari luar. Bersatu. Tuan He. Kalian ini, Tuan He, Anda datang mencari Qiaoning. Apa urusannya denganmu? Qiaoning tidak ada di kelas, dia juga cuma sempat bingung. Tidak ada apa-apa dengan anak laki-laki itu. Apa maksudmu? Ningning pacaran terlalu dini. Ah, masa? Iya, malam ini dia janjian dengan anak laki-laki itu di lapangan olahraga. Apa-apa-apa. Aku mau lihat.
Siapa yang buta begini? Berani mengincar putriku. Ayo, Xiao Ning. Aku tunggu saja kau diusir dari keluarga He. Sudah larut belum pulang, perlu ku beritahu He Junru. Aku telepon dia, telepon. Hello, Ning, kok pulangnya malam begini? Perlu ayah jemput? nggak usah, aku masih ada urusan di sekolah. Pasti karena bocah itu Ning jadi ngomong begitu. Aku mau lihat, bocah dari keluarga mana yang berani menyesatkan cucuku yang manis. Chowning. Kok malah Hesia? Kok bocah ini? Aduh, panik. Hesia itu kakaknya. Pasti datang jemput Ning pulang. Begitu baru seperti seorang kakak. Bilang saja, Apa urusannya? surat kuberikan sudah kau baca belum? Oh, ketinggalan di rumah. Apa? Kalau begitu, aku ngomong terus terang. Aku tidak akan menyerah padamu. Ternyata selama ini, Otak babi ini belum tahu siapa aku sebenarnya. Tappy. Aku tahu hubunganmu dengan paman keduaku. Aku akui, dia lebih tampan dan punya uang, tapi aku sudah dewasa. Aku tidak akan kalah darinya. Lagi pula, paman keduaku sudah setua itu, auranya tua, sapi tua makan rumput muda. Kenapa kamu malah sama dia? salah paham, Salah paham? Kamu masih di bawah umur. Paman kedua masih ngincer kamu. Dia binatang, lebih hina dari babi. Apa dia maksa kamu? Kalau dia He Shao. Paman kedua. Bajingan, berani-beraninya kamu ngincer Ning. Bukan, kakek. Kenapa kakek mukul aku? Paman keduaku yang gak tahu malu. Hari ini aku jadi pejuang cinta Pejuang cinta sejati apaan? Awas ku tonjok sampai mampu. Xiao Ning, jangan takut. Cepat lari, aku lindungi kamu. sebenarnya. Dia itu ayahku, ayah kandung. Apa? Apa yang bikin kamu sebegitu durhakanya, sampai berani ngincer adik kandungmu sendiri? Xiao Ning itu adik kandungku. Adik kandungku bukan Diana, apaan, dasar goblok. Kamu nggak Kuhajar kamu, bajingan. Kehajar kamu. Dasar bajingan, brengsek. Bocah tengit, hari ini pasti kuhajar habis-habisan. Boka tenjik. Kehajar kamu. Aduh. Ada orang baru beberapa hari jadi nona muda, sebentar lagi malah bakal diusir keluarga Heka. Masa sih, kakak disayang keluarga Heka? Kok bisa? Tapi aku dengar, tadi malam ada yang pergi kencan di hutan kecil. Ini jelas cinta monyet. Bakal dikeluarkan. ternyata kalian yang mencelakai aku. Ketua APA, apa yang luku? Kak Xiao, ada apa denganmu? Siapa yang memukul? Diam. Siapa kakakmu? Dai Anran, soal janjian ketemu langsung dengan Xiao Ning. Kamu yang memberitahu paman keduaku? Paman kedua. Ayah kandung Xiao Ning adalah paman kandung keduaku. Xiao Ning adik kandungku yang APA. Maaf, Dai Anran, aku bikin kamu kecewa lagi. Jadi maksudmu, Hi Xiao juga orang keluarga. Ini nggak mungkin. Kak Xiao, Aku nggak tahu. bukannya kamu suka aku? Diam. Dasar banci sialan. Siapa yang suka kamu? Baru dengar napasmu aku langsung gak enak. Kakak Xiao, Diam, Dayanran. Gara-gara kamu aku dipukuli sampai begini. Di sekolah ini ada aku, Hi Xiao, jangan harap hidupmu enak. Mau apa kamu? Kamu menyebar fitnah kemana-mana. Tentu saja kuserahkan ke guru. Tunggu saja sampai kamu dikeluarkan. lepaskan aku. Xiao Ning, Awas saja kamu. Chao Ning. Mulai sekarang di sekolah, aku yang jagain kamu. Mending urus diri kamu dulu dah. Kakak ketiga. Hisio. Kakek, ngapain sih?
Dasar bocah tengil, kamu ini masih belum kapok ya. Ning-ning. Hisiao nggak bisa diandalkan. Biar aman. Aku juga menyuruh dua kakakmu yang lain pulang. Ini. Ini adikku, ya? Adikku cantik sekali. Ini kakakku. Ini kakak tertua, Hisinian. Kakak keduamu, Sejak kecil dibesarkan bebas di desa. jadinya. Agak kasar sedikit. Hahaha. Kakek, paman kedua, aku pulang. Buat bilang ke aku mau menikah. Li Juan. Senin. Ini anakmu, kamu ke desa 3 tahun, anaknya sebesar Bucan, Kek. Ini anaknya Li Juan. Di desa aku diserang, mataku terluka. Li Juan menolongku. Mereka cuma ibu dan anak. Mereka susah ke depannya. Aku ingin menjaga mereka baik-baik. Menjaga mereka. Berarti kamu harus YK. Jadi kali ini aku pulang juga untuk memberitahu kalian soal ini. Paman kedua, panggil aku Li Juan. Ini putraku Guangzong. Sini Guangzong. Cepat panggil. Bu, aku nggak mau, aku mau makan ini. Apa yang kamu suka dari mereka? Sinian. Masalah pribadi tetap harus dipikir matang-matang. Paman kedua, waktu Li Juan baru bersama aku, dia belum tahu kalau aku keluarga He. Aku suka dia yang polos. Bekati. Si Guangzong kecil juga gugup karena pertama kali masuk kota. Biasanya dia anak yang manis dan pengertian. Maaf ya. Guangzong kami cuma penasaran. Sudahlah, karena dia dibawa pulang si sulung, biarkan dia tinggal di sini. Terima kasih, kakek. Ning-ning juga sudah ditemukan kembali. Si Solang dan SI Kejwa sama. Mari kita bicarakan soal pewaris grup keluarga He. Katanya keluarga kaya itu urusannya. 3 kakakku ini. Demi harta keluarga, mereka sampai saling He Junru. Soal ini, menurutmu bagaimana? Paman kedua, jangan lihat aku, kau juga tahu kan, aku yang paling gak becus. Jangan lihat aku juga. Biasanya cuma suka ngangkut kotoran dan jual semangka. Soal dagang begitu aku nggak bisa. Hisinian itu anak sulung. Sekarang keluarga Pasti jadi milik kita. Aku lebih nggak bisa lagi. Aku laki-laki, ngapain belajar ngurus perusahaan seperti perempuan? Menurutku, Grup kita. Harus diserahkan ke Ning-Ning. Aku. Benar. Putriku. Mewarisi gen unggul. Mengambil alih keluarga, pasti sama sekali tak masalah. Kalau Ning-Ning mewarisi grup He kita, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi, kakek, belum pernah mengelola perusahaan. Aku takut nanti. Takut apa? Di rekening kita ada puluhan triliun, pakai saja sesukamu. Nanti ambil saja ratusan miliar, anggap buat biaya belajar Ning-Ning. Jika semua tidak keberatan, maka pewarisnya ditetapkan Ning-Ning. Mana bisa begitu? Tuan tua, Bapak ingin menyerahkan keluarga He kepada gadis kecil yang masih di bawah umur? Ini kurang pantas, kan? Li Juan. Kamu belum masuk keluarga, belum jadi kakak mulai ikut campur urusan rumah. Li Juan. Jangan asal ngomong. Bukan gak percaya pada Kia Oning. Dia cuma anak perempuan. Nanti juga harus menikah. Kalau begitu, bukankah keluarga He ikut? Jadi menurut kakak ipar Nai, siapa yang akan mewaris? Tentu saja Sinian kami. Dia putra sulung sekaligus cucu sulung keluarga He. Urus perusahaan tidak masalah. Kalau memang tidak bisa, suruh Guang. Kalau dibina, tidak masalah. Kakak tertua, orang yang kau bawa pulang, sepertinya agak tidak paham aturan. Li Juan. Dari awal aku nggak mau ambil. Guangzong masih kecil, jangan bikin ribut. Aku juga nggak salah. He Chaoning ini. Kalau nanti dia menikah. Bukankah keluarga He bakal jatuh ke tangan orang luar? Aku dengar. Kartu keluarga masih tercatat di keluarga. Kalau sampai. Omonganmu ini malah mengingatkanku. Gao Tse. Ning-Ning. Ini buku keluarga baru yang kakek urus buatmu. Mulai sekarang margamu He. Namanya, He Chaoning. Kamu sudah gila, ya.
Sekarang, Ningning resmi jadi anggota keluarga He. Mulai sekarang, siapapun yang masih berani ngomong sembarangan melawan keluarga He, grup He, akan diteruskan oleh Ningning. Tuan Tua. Harta keluarga sebesar ini justru ayah serahkan pada orang luar. Orang luar di sini, Cuma kamu dan Guang, Mana bisa disamakan? Guangzong kami laki-laki sejati, aku juga pikirin masa depan keluarga. Tetap bukan giliranmu. Walaupun kamu dibawa pulang anak sulung, keluarga Hita memandang asal-usul. Tapi, kalau akhlaknya buruk, dia tak akan bisa masuk ke rumah keluarga Hi. Paman kedua, Li Huanjia, juga berniat baik. Apa dia benar berniat baik? Kau tak punya otak? Adik kandungmu sendiri ditindas wanita seperti itu. Penggol, usir Nonahu keluar untukku. Aku dari desa. Aku nggak pantas buat Sinian. Nggak bisa nyusahin kamu lagi. Aku dan Guangzong, lebih baik pulang ke desa. Li Juan, kamu yang nyelamatin aku. Kalau aku bilang kamu pantas, Kalau keluarga, nggak bisa nerima kamu dan kalau begitu, aku ikut pergi bersama kalian. Hisinian itu anak sulung. Dia kabur dari rumah demi aku. Para orang tua itu pasti bakal panik menahannya. Ayo, ayo, ayo. Di keluarga He, anak perempuan, kurang satu kamu juga nggak masalah. betul. Cucu perempuan ini cuma ada satu. Cucu laki-laki Tapi ada satu keranjang. yang peduli padamu. Apa? Cepat pergi. Hijunru. Mulai besok, carikan guru manajemen untuk Ningning. Tak usah cari lagi. Aku, yang sudah siap jadi gurunya. Iya, kok aku bisa lupa soal ini? Jadi poin pentingnya. Lihat skema uang ini, yang ini juga perlu. Dengar baik-baik. He Junru. Kalau perusahaan diserahkan ke tangan dalam 3 hari pasti bangkrut. Kurang ajar. Panggil ayah. Lanjut. Pertama, lihat bagian ini. Bocah tengik ini bilang mau jadi guru keuangan untuk Nini. Menurutku, dia cuma mau cari kesempatan buat membina hubungan ayah. Aku sudah cari tahu. Ini cara menaklukkan anak perempuan. 100 macam metode. Many Balkan. Kali ini, bocah tengik itu lagi yang mendahului. Sinian. Kamu mau apa ini? Li Juan, karena paman kedua dan kakek tak menyukai. Aku juga tak mau kamu diperlakukan. Sekarang kita pulang ke desa. Eyo. Aku baru bisa numpang ke keluarga Hi. Mana mungkin aku balik? Aku tahu kau demi kebaikanku, tapi pendidikan di kampung rendah Guangzong masih sikso ITU. Kiao Ning bukannya lagi belajar soal keuangan sama paman kedua? Suruh Guangzong ikut belajar juga. Guangzong masih sekecil itu. Dia bahkan belum kenal buat apa belajar begituan. Tapi, Li Juan, tenang saja. Kalau pulang ke desa, tak akan bikin kalian berdua menderita. Aku sudah beli babi. Kita bisa. Ternak babi, tanam ladang. Hidup begini tetap enak dijalani. Aku susah payah sampai bisa ke kota. Siapa yang mau pulang ke desa buat ternak babi? Kak. Kelihatannya kakak Ip nggak mau ikut kamu pulang. Dik. Kakak harap kamu jangan punya prasangka pada kakak ipar. Dia ngomongnya nggak enak didengar. Orangnya polos dan baik hati. Dia juga nggak mengincar uang. Kenapa dia nggak ikut pulangku? Kakakmu ini bukan cuma bodoh. Masih bodoh juga. Barang-barang ini memang seharusnya jadi punyaku. Ngapain kamu datang ke kamarku? Ngapain kamu datang ke kamarku? Kamar apaan milikmu? Dasar bocah kecil. Buat apa punya banyak barang bagus? Aku ini kakak iparmu. Barang-barang bagus ini, cepat atau lambat nanti jadi punyaku. Benarkah? Tapi ini semua diberikan kakak tertuaku untukku. Dari Hisinian. Kaya, kenapa tidak kasih aku? Kasih ke gadis kecil seperti Kakak ipar benar. Sebenarnya, aku tadinya mau kasih semua ini pada kakak ipar. Tapi kakak bilang ipar itu sederhana. Kalau mau ngasih, kasih yang berguna. Jadi begini, beli seekor ayam di desa. Kakak bilang kakak ipar pasti suka. Aku nggak mau ayam.
Aku maunya yang ini. Ibu, lihat, aku nemu apa. Kalian berani mencuri rangkaian manik-manik kakek, Teru. Mencuri apa? Kakek tua itu bahkan gak kasih hadiah ketemu buat anakku. Kalau aku ambil sedikit sendiri, lagi pula, kamu cuma gadis kecil yang sudah menikah. Ibarat air yang sudah jangan ikut campur terlalu jauh. Aku ini, nyonya muda tertua keluarga He. Oh ya? Tapi kakak tertua demi kamu kabur dari rumah. Dia lama diusir dari keluarga. Apa katamu? Jebukan tuan muda tertua keluarga He pulang kampung bareng kamu. Harta keluarga He tak akan dapat sepeser pun. Itu tidak mungkin. Dasar bocah sialan, pasti kamu yang bikin ulah. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya kamu menjebak aku. Ibu nggak apa-apa? Perempuan jahat, kamu menyakiti ibuku. Hei Minger. Guangzong, kamu gak apa-apa, berani-beraninya pukul anakku. Aduh, adik ipar mentang-mentang berkuasa malah pukul kakak ipar. Masih ada keadilan gak sih? Adik ipar meremehkanku karena aku orang desa. Orang luar malah menindas kakak ipar. Kaulah orang luar. Tanganmu kenapa? Enggak apa-apa. Senin. Kamu harus membelaku. Adik perempuanmu menindas aku dan Guangzong. Usir ibu dan anak ini. Keluar dari keluarga He. Senin. Kau tidak mau membela putramu? Hu Lijuan. Kakak tidak pernah menikahimu, Guangzong juga bukan anak kandung, lalu dia mau membelamu sebagai apa? Sinian, kau sudah janji padaku akan menjaga kami ibu dan anak. Aku bilang akan menjaga kalian, tapi kalian juga tidak boleh menindas adik perempuan. Aku nggak begitu. Belum ya, dengar semua dari depan pintu, sudah berapa lama? Kakak bilang kamu baik dan polos, tapi kurasa kamu ini. Licik banget. Begitu dengar kakak mau pulang ke desa, wajahmu langsung berubah. Orang seperti kamu nggak pantas nikah sama kakak. Aku cuma mau hidup enak, salah? Lagian, bagaimanapun, pernah menyelamatkan nyawa He sini. Aku penyelamat nyawanya. Pie. Kamu yang menyelamatkan kakak, lalu kenapa kamu tidak bilang? Tapi yang mencelakainya juga kamu. Apa? Ini surat diagnosis saat kakak mengalami kecelakaan. Tertulis di sini, kebutaannya disebabkan ulah manusia. Hu Lijuan, kamu sudah lama tahu identitas kakak, jadi semua ini sandiwara yang kamu atur sendiri. Penyebab matanya buta adalah ulah manusia. Li Yuan. Jadi benar kamu? Senin. Aku cuma ingin mengenalmu. Kamu tuan muda tertua keluarga. Aku janda. Bawa anak lagi. Aku 9 tahun lebih tua darimu. Kalau tidak, seumur hidup aku takkan bisa mendekatimu. Hatimu keyam. Kak, untung kau tak menikahinya. Usia mereka keluar. Senin aku menyukaimu lepaskan aku. Senin. Kau manis sekali, aku tak akan melepasmu. Ning Ning. Terima kasih. Kak, Aku benar-benar, Li Juan itu orang seperti, seharusnya aku tak meragukanmu. Untung sudah melihat wajah aslinya, kalau tidak, benar-benar seperti Sudah cukup. Karena urusannya sudah beres. Nining. Kita bisa mulai pelajaran keuangan. Aku ke toilet dulu. Aku pulang ke kampung buat panen gandum. aku bantu kamu. Ayah. Kini di kota Hu, lebih dari separuh perusahaan sudah tidak bekerja sama dengan keluarga Dai. Rantai, sebentar lagi Berapa uang tersisa di pembukuan perusahaan? kurang dari 3 juta. Beli barang Habis berapa? Nggak banyak, 3 juta. Oh ya, pakai uang perusahaan. Nanti suruh bagian keuangan ganti rugi. Go. Deveman, Kojila, Yang gila itu kalian. Tahu sekarang grup rugi berapa banyak? cuma rugi sedikit uang. Kenapa harus heboh begitu? Bu, saham perusahaan anjlok. Para pemodal menarik investasi.
Mereka sudah tidak mau Kalau tidak ada dana, kita benar-benar tamat. Apa? Mana mungkin? Karena keluarga He akan segera mengumumkan bahwa Qiaoning adalah pewaris masa depan grup He. Dan He Junru dari dulu memang tak suka pada kita. Sekarang di seluruh kota Hu, semua golongan ikut arah angin. Keluarganya punya begitu banyak. Atas dasar apa, Qiaoning? Bagaimanapun juga, dia tetap lebih baik daripada kau, si pemboros. Cepat kembalikan semua barang ini. Masalah ini, bagaimana kau memahaminya? Shari. Asal di titik tertinggi, jual habis semua sahamnya. Masalahnya jadi beres. ayah tidak salah menilai. Bakatmu di bidang keuangan jelas warisan dariku. Aku ini ayahmu. Bukannya kamu juga mewarisi dariku? Karena Ningning kembali diakui keluarga He. Saatnya mengadakan upacara kedewasaan untuk mengumumkan kabar ini publik. Baik, aku setuju. Tapi, pernah di penjara, apa mereka akan? Ningning. Dulu ayah memang tidak ikut menemani kamu tumbuh besar. Tapi mulai sekarang, ayah tidak akan biarkan siapapun memandangmu dengan aneh. Di hati ayah, kamu yang paling hebat. Semua ini, kasih sayang ayah tak pernah kurasakan dari Dai Huaimin. Akhirnya benar-benar kurasakan sekarang. Perhiasan senilai 3 juta hilang semua. Kalau keluarga Dai sudah tak bisa diandalkan, kita harus cepat siap-siap. Nona. Aku mohon, beri aku sedikit makanan. Kak, Aku lapar. pergi sana. Aku nyonya muda keluarga He, kumohon beri makanan. Lepaskan. Jorok sekali, minggir sana. Tunggu. Barusan kamu bilang apa? Kamu istri muda keluarga He. Kalian dengar belum? Putri keluarga He ini yang akan mewarisi keluarga He. Bukannya dia baru dewasa? Tuan He Entah seperti apa rupanya. Ningning, ayah akan mengajakmu masuk. Ini putri keluarga He yang diakui kembali. Cantik juga wajahnya. Cantik sekali. Lihat deh, Kuku perempuan kita. cantik banget. Memang cantik sekali. He Junru di sebelahnya. Agak ganggu mata. Ayah. Anak itu suka cari perhatian. Selamat datang di jamuan pengakuan keluarga Margahi. Hari ini juga. Ulang tahun kedewasaan Nona He Qiaoning yang ke-18. Sekarang mari kita sambut Nona He. Qiaoning. Kau benar-benar tak perhati Nuran. Masih berani tenang saja mengadakan pesta kedewasaan. Siapa orang ini? Ada apa? Semuanya. Qiaoning ini tak pantas di posisinya. Sejak kecil yatim piatu, lalu diangkat tapi begitu berhasil dekat dengan orang kaya, dia malah menggigit orang tua angkatnya sendiri, sampai grup Dai kami bangkrut. Lalu, lanjut ngomong. Kau merundungku di sekolah. Kau juga bersekongkol dengan He Xiao. Itu salahmu sendiri. Salahku sendiri, mengusir kakak iparmu dari rumah cuma karena jijik dia orang desa. Aku memang dari desa, tapi aku tulus mencintai si Nian. Qiaoning bukan cuma mengusirku dari keluarga He. Dia juga menindas anakku. Harus bantu aku menilai ini. APA? Bagaimanapun keluarga Dai membesarkannya. Bukannya membalas budi. Kelihatannya hatinya benar. Sekecil itu tapi sudah sejahat ini. Kakak ipar ini benar-benar susah sekali. Anakku. Aku mau lihat siapa yang berani memfitnahnya. Benar. Aku percaya cucu perempuanku baik. Justru kamu, gadis kecil ini, masih muda. Tapi sama sekali tidak. Mulai sekarang. Kalau masih ada yang berani menjelekan cucu perempuanku, Kami bertiga orang tua ini, meski harus mempertaruhkan nyawa, tetap akan melindunginya. Benar. Ningning jangan takut. Kakak ketiga akan melindungimu. Shari, begini rasanya punya keluarga. Apapun kata orang mereka, akan tetap berdiri di belakangku. Semuanya. Qiaoning pernah masuk penjara, hatinya. Entah menyimpan niat jahat apa. D'Enran. Camus. Apa kau mau mencelakaiku? Ko. Apa kau mau mencelakaiku? Ayah,
Kenapa ayah memukulku? Semua ini kulakukan demi Gadai. Kita punya satu putri. Kalau mau pukul, pukul saja serigala tak tahu balas budi itu. Ayah. Pasti Kia Oning yang bikin ulah. Kia Oning. Aku tahu kamu sudah dekat dengan orang kaya. Asal kamu lepaskan keluarga Dai. Aku akan terpaksa mengakui kamu sebagai adikku. Kalian ini siapa? Kami bertiga kakak Kia Oning yang sebenarnya. Kamu. Pergi sana, jangan ganggu. Sudah cukup. Ning Ning. Soal ini, anggap saja selesai. Bagaimanapun juga, keluarga Dai membesarkanmu belasan tahun. Dai Huaimin. Dai Anran bilang aku merundungnya sekolah, memakai kekuasaan buat Coba bilang. Apa itu benar? Ning Ning. Walau aku cuma ayah angkatmu, aku tetap berharap kamu bisa. Benar juga. Sebanyak kesempatan yang dikasih, kamu tetap akan memilih membuangku. Ya ampun. Nona sulung keluarga Hi ini. Ternyata memang orang Masih ada keadilan? Bagaimana Tuan Hi bisa punya, bahkan perusahaan diserahkan? Pantas saja masih kecil sudah pernah dipenjara. Ternyata memang terlahir jahat. Semuanya. Dengar dulu versiku, habis itu mau memakiku juga belum terlambat. Semuanya. Dengar dulu versiku, habis itu mau memakiku juga belum terlambat. Aku pernah diangkat anak oleh Dai Huaimin. Waktu itu aku masih kecil. Aku hidup mengembara sendirian di jalan. Anakku. Kau putriku. Dai Huaimin bilang mau jadi ayahku. Aku senang banget. Tapi belakangan, baru aku tahu, dia mau mengadopsiku karena aku mirip putrinya yang hilang. Rano. Akhirnya pulang. Lihat. Kumaziangga, bukannya ayah bilang selalu mencariku? Kenapa malah punya putri baru? Ayah cuma merasa dia mirip denganmu saja. Tapi dia tiku. Cuma ada kamu, satu-satunya putriku. Sejak awal, aku cuma pengganti Dainaran. Lalu Dainaran ditemukan kembali. Setelah itu, Dai Huaimin tak lagi peduli padaku. Keluarga Dai selalu bilang mereka sudah membesarkanku belasan tahun. Mutasi ban, ini rekening koran ban, tiap sen aku ingat jelas. Biaya hidup belasan tahun. 9 ribuan, belum sampai 10 ribu. Gimana Kia Oning bisa tumbuh besar? Awalnya kupikir, saat aku dewasa, semua ini akan membaik. Tapi Dai Anran memfitnahku dan membuatku masuk ke tempat disiplin. Omong kosong, kamu yang mencuri-curi. Aku yang mencuri-curi. Atau kalian yang asal menuduh? Aku tidak. kamu yang menyuruh orang di tempat disiplin menyiksa adikku. Mereka sudah mengaku. Kenapa? Mau lihat videonya? Dulu, Kiao Ning memanglah. Yang difitnah. Nining. Ayah lalai padamu, tapi tak menyangka. Dai Huaimin. Dulu aku memohon padamu, pernahkah kau dengar sepeta kata pon? Nining, ayah itu. Tuan Dai. Tolong perhatikan cara Anda memanggil. Nining. Adalah putriku. Kamu ngomong sama siapa? Memangnya kamu siapa? Si Xiaoning Kan, dia sudah diakui keluarga Hi, pasti nggak sudi ngurusin Dai Anran. Bisa jadi Dai An yang iri. Sengaja menjelek-jelekkan Ki. Dan Hu Lijuan itu juga bukan orang baik. Jangan asal ngomong. Aku nggak tahu apa-apa. Dia yang ngajarin aku bilang begitu. Dasar orang kampung. Kamu ngaco apa sih? Kamu. Benar kamu. Berani menindas cucuku, keluarga Dai tinggal tunggu bangkrut. Dan dua penyebar fitnah ini juga, keluarga Hi akan mengejarnya sampai tuntas. Ayah, tolong aku. Dasar jalan kecil keluarga Dai kami. Pernah berbuat salah apa padamu, sampai memfitnah kami begini? Ning Ning. Demi-Gubangan kita bertintin. Tolong lepaskan keluarga Dai kami. Lepaskan Anran. Anggap saja aku memohon padamu. Kau bisa sampai seperti hari ini, kau juga harus berterima kasih pada putri ini. Aku tahu. Kau membenciku karena dulu aku memihak Anran. Tapi Bagaimanapun, dia putri kandungku. Putri kandung. Belum tentu. Maksudmu apa? Ngomong apa sih? Kalau aku ngaco atau enggak, Dewa Huaimin, cek tes DNA sendiri nanti juga tahu. Dari pertama satuan pulang, aku yang membesarkannya, nggak mungkin salah. Kalau dari awal sudah salah, Dai Anran yang asli, sejak tahun kedua setelah dia menyamar masuk ke keluarga Dai. Sudah meninggal karena sakit di panti asuhan.
Gak mungkin, dia mirip sekali dengan putriku. Sudah hilang bertahun-tahun, waktu ditemukan lagi wajahnya berubah, salah kenal juga terasa wajar, kan? Tidak, ini nggak mungkin benar. Yang mereka bilang itu nggak benar, kan? Kamu putriku? Pak, sudah bertahun-tahun aku manggil ayah. Dulu juga sangat suka Xiaoning waktu menganggap aku anak kandung. Bukannya itu bagus? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Gak nyangka aku, Tai Huaimin, pada akhirnya malah dipermainkan sama kamu. ayah. Aku sudah menyebabkan putri kandungku sendiri mati. Dan juga melewatkan putri sebaik ini. Bu, cepat bujuk ayah. Aku sudah baik sekali padamu. Kau malah bikin putriku mati. Bawa mereka keluar, serahkan ke polisi. Selain itu, siapapun yang masih bekerja sama dengan keluarga Dai, berarti memusuhi keluarga He. Aku salah. Nona Xiaoning, kami semua disesatkan olehnya. Keluarga Dai memang bukan orang baik, tak punya hati nurani. Nona Xiaoning begitu hebat, nanti pasti akan memimpin grup He. Pesta lanjut. Mari kita sambut Nona He dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ningning ini agak mirip gayaku dulu. Jelas ini gayaku dulu. Kamu bukan anak yang kulahirkan. Terima kasih semuanya datang ke pesta. Hari ini bukan hanya pesta kedewasaan, tapi jamuan pengakuan keluarga He. Setelah terpisah 18 tahun, kami akhirnya bertemu lagi. Mari persilakan Tuan He maju dan mengatakan beberapa. Ayah dan anak ini memang mirip sekali. Di sisa hidupku, bisa punya putri sebaik ini. Aku sangat bahagia. Mulai sekarang, aku akan berusaha jadi ayah yang baik. Terima kasih, Ayah. Terima kasih untuk apa? Dia memanggil ayah. Ayah. Kakek, kakek kedua, kakek ketiga. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Ningning, belum selesai, beberapa kakak belum datang. Aku masih punya kakak. Kalian semua masuklah. Halo, adik. Siapa bilang keluarga He sedikit anggotanya? Keluarga He dari leluhur lahir laki-laki, bukan berarti tak punya keturunan. Ningning, mulai sekarang kau jadi satu-satunya putri kesayangan keluarga He. Bukan cuma punya rumah, tapi juga punya ayah dan banyak sekali kakak yang akan memanjakanmu. Mari.